Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Erlina Fitri Widiastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMP Negeri 1 Wedi kelas 8B pada materi fungsi linier dengan model pembelajaran Discovery Learning. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa dulu dipimpin ketua kelas ya. Ketua kelas. Siapa? Kepada Bu Gubernur Badra. Doa mulai. Doa selesai. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Masuk hari ini? Semua sehat semua berarti ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kata-kata motivasi hari ini, kamu lihat di sini. Setiap pengetahuan baru dalam matematika itu akan membawa kita lebih dekat pada kekuatan untuk memecahkan masalah di dunia nyata. Karena kan matematika memang ada di dunia nyata ya, iya kan? Di dunia nyata itu semua ada tentang matematika, iya kan? Ya, nah, makanya teruslah belajar matematika dengan semangat. Semangat nggak ini? Dicek dulu semangatnya, tak cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Salam matematika. Saya coba, saya bisa, saya cinta. Sebelum kita mulai materi hari ini, apresiasi materi sebelumnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang caranya menggambar grafik pada koordinat kartesius. Ingat nggak kira-kira caranya menggambar grafik di koordinat kartesius? Apa ada yang mau mengingatkan temannya? Oh ya, Mbak Cici, coba bagaimana caranya menggambar koordinat kartesius? Jadi sebelum menggambar grafik koordinat kartesius, terlebih dahulu kita menentukan titik potong antara titik X dan titik potong Y, dan dari situ kita menemukan titik potong yang lalu akan kita gambar dan kita temukan. Oh ya, dari Mbak Cici sudah betul-betul belum? Betul. Ya. Menggambar grafik di koordinat kartesius itu ditentukan titik potongnya dulu. Titik potong dengan sumbu X berarti kan Y-nya 0. Setelah tahu Y-nya 0, kemudian ditentukan X-nya. Terus kemudian sebaliknya, titik potong dengan sumbu Y, X-nya 0. Nah, dimasukkan di persamaan, nanti akan ketemu X-nya 0. Setelah itu kita dapat dua titik kan ya. Nah, dari dua titik itu dihubungkan, nanti akan terbentuk grafik fungsi linier, gitu ya. Selain itu, kemarin kita juga sudah mempelajari caranya menentukan gradien atau pengiringan garis. Ada macam-macam tuh kemarin caranya menentukan gradien, tergantung yang diketahui apa. Kira-kira ada masih ingat kalau menentukan gradien garis yang melalui dua titik? Siapa ini yang masih ingat? Ada masih ingat nggak, Pak? Oh ya, Mas Rafa. Bagaimana Mas Rafa? Gradien yang melalui dua titik? Melalui gradien Y2 min Y1
per X2 min X1. Oh ya. Garis yang melalui dua titik itu rumusnya Y2 min Y1 per X2 min X1, betul ya? Ya, kita kasih plus buat Mas. Nah, kemudian berarti kita sudah siap ke materi hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini nanti ada 3. Ada tujuan kognitif. Tujuan kognitifnya nanti peserta didik dapat menentukan hubungan kemiringan dua grafik fungsi linier, yaitu garis yang saling sejajar dan garis yang saling tegak lurus dengan benar. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Kemudian tujuan sikapnya harus bagaimana? Nah, peserta didik dapat bekerja sama antar anggota kelompok untuk menganalisis grafik fungsi linier pada koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga ada tujuan keterampilan. Tujuan keterampilan nanti kamu melalui diskusi kelompok, kamu dapat mengaplikasikan konsep persamaan garis dengan benar. Nah, gitu ya. Itu nanti tujuan yang akan kita pelajari. Kompetensi ini. Kenapa toh kita harus mempelajari materi ini? Nah, ini materi penting. Kenapa? Nanti dalam dunia arsitektur, ya, besok kamu jadi kontraktor, nah, jadi arsitek, kamu dalam mendesain rumah, kamu membuat bangunan, itu penting sekali menerapkan konsep garis sejajar dan tegak lurus ini. Nah, ini digunakan untuk merancang bangunan, ya kan, mengukur sudut, dan untuk membuat konstruksi yang tepat. Kalau kamu jadi arsitek, konstruksinya tidak tepat, nanti bangunanmu akan bagaimana? Bangunanmu bagaimana? Ambruk. Nah, bisa ambruk. Makanya penting kamu mempelajari ini. Gitu ya? Kemudian garis besar kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti sebelum kita ke pembelajarannya, kita pretest dulu. Nanti akan diberikan soal pretest, kamu kerjakan. Nah, sebisanya kalau ada materi yang kemarin, seharusnya kamu juga sudah bisa. Kemudian nanti kamu mengerjakan LKPD yang akan dibagi di guru. Kemudian nanti ada presentasi kelompok. Setelah itu, setelah selesai semua, kamu akan mengerjakan pretest lagi. Itu ya. Kan pretest dulu, silahkan HP-nya bisa dikeluarkan. Untuk soalnya sudah Bu Guru kirim di grup kelas. Ini materi sebelumnya, ya dihitung. Ini dicari gradiennya, dihitung dengan XY, kemudian dimasukkan sini. Nah, ini berarti mencari gradien. Bentuknya AX plus BY plus C. Masukkan ya rumusnya. Mencari gradien. Yuk, waktunya habis. Silahkan langsung dikirim. Di situ ada tombol kirim, silahkan dikirim. Itu apa? Nah, udah muncul hasilnya? Sudah. Pertanyaan pemantik. Apa yang dimaksud dengan garis sejajar? Garis sejajar itu yang bagaimana ya? Bagaimana hubungan kemiringan garis tersebut? Itu nanti yang akan kita pelajari di materi ini. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa yang dimaksud dengan garis tegak lurus? Nah, garis tegak lurus itu apa? Bagaimana hubungan kemiringannya? Itu nanti yang akan kita pelajari. Ya. Gambar apa ini? Ya, ini ada gambar rel kereta api. Ya. Kalau dua batang besi rel kereta api ini dianggap sebagai garis, berarti ada berapa garis di sini? Dua. Ada dua garis. Apa
hubungannya dua garis itu? Sejajar. Saling apa kira-kira? Saling, iya betul, saling sejajar. Kemiringannya bagaimana? Nah, ini yang nanti akan kita pelajari. Kamu belum tahu. Ada lagi gambar apa ini? Gambar rumahnya bagaimana ini? Miring. Aman nggak kira-kira? Bahaya nggak ini? Aman itu, Bu. Nah, ini kemudian bagaimana seharusnya kalau tembok dengan tanah itu seharusnya posisinya bagaimana? Tegak lurus kan lah. Nah itu bagaimana kalau caranya misalnya dia tegak lurus? Ini nanti yang akan kita pelajari juga. Kita akan membentuk kelompoknya yang sudah kita bagi di pertemuan selanjutnya kemarin. Masih ingat ya? Ya. Sekarang silahkan mulai membentuk kelompok. Masing kelompok akan saya berikan 2 LKPD. Yang satu nanti untuk arsip kelompokmu, yang satu dikumpulkan kembali. Mengerjakannya bersama-sama dengan diskusi dengan teman sekelompokmu. Gitu ya? Ada pertanyaan? Iya. Nah, nanti setelah berbagi ini silahkan mengikuti langkah yang sudah tuliskan di sini. Diisi jawabannya sampai nanti kalian mendapatkan kesimpulan kelompok. Kesimpulan kelompok itu nanti akan kamu presentasikan. Hari ini saya bagikan untuk presentasi. Silahkan kesimpulan kelompokmu kamu tuliskan di kertas manila ini ya. Setiap kelompok saya bagi satu, digunakan untuk menulis kesimpulan kelompok yang nanti akan digunakan untuk presentasi. Silahkan mulai dikerjakan. Waktu mengerjakannya 20 menit. Bisa? Ya, dicoba didiskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira bagaimana? Ditanyakan? Enggak. Oh ya, sudah bisa ya. Didiskusikan dulu dengan temannya. Ya. Bisa ya. Sampai pusat baik. Didiskusikan dengan temannya. Sudah selesai semua nih? Yuk, kira-kira ada kelompok yang mau presentasi pertama? Siapa nih yang mau presentasi duluan? Kelompoknya Mbak Nadia ya. Yuk, silakan presentasi maju. Nanti yang lain perhatikan ya. Selamat pagi teman-teman. Kelompok saya dari kelompok 7. Nama saya Nadia Purindara Kurniawan dan ini teman-teman saya. Silakan memperkenalkan. Nama saya di mana Cakra. Nama saya beri saya juga. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD yang diberikan oleh Bu Erlina. Dari soal kegiatan 1, soal 1. Yaitu adalah titik pada garis P yaitu yaitu 6,2 dan 2,-3. Kemiringan garis Q sama dengan Y2 dan kesimpulan dari soal di atas adalah garis sejajar gradiennya sama. Jika ada pertanyaan silakan. Ya, ini dari kelompok 7 sudah selesai menampilkan hasil pekerjaannya. Barangkali ada pertanyaan dari kelompok lain, boleh. Barangkali ada yang bertanya? Oh ya, ini Mas Deva. Apa garis sejajar memiliki gradien yang sama? Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi garis sejajar yaitu garis yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Berarti memiliki kemiringan sama. Pertanyaannya Mas Deva sudah dijawab bersama kelompok 7 yang presentasi ini. Sudah puas dengan jawabannya? Oh ya, pertanyaannya Mas Deva tadi, kenapa garis sejajar memiliki gradien yang sama? Jawabannya Mbak Nadia tadi katanya memang
gradiennya sama karena kan miringnya kan sama. Yang namanya garis sejajar itu kan kemiringannya sama, berarti yang satu miringnya segini, yang satu miringnya sebelah sini. Karena garis sejajar itu kan kalau misalnya diteruskan dia akan pernah ketemu, berarti dia miringnya sama terus lah, itu namanya garis sejajar. Sudah puas dengan jawabannya? Sudah ya? Ya. Bisa ditawarkan ada yang pertanyaan lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak? Ya, bisa ditutup presentasinya nanti diganti dengan kelompok lain. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Ada satu kelompok yang presentasi, ada kelompok satu lagi kelompok yang mau presentasi, silakan. Yuk, kelompok ya, kelompok 8 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Jadi kehadiran saya berdiri di sini asik. Akan mempresentasikan hasil dari kelompok 8. Ya, perkenalkan, nama saya Risma Andriani. Saya Naura Rawinawati. Saya Reza Nasrullah. Jadi ini hasil 1. Untuk menentukan hubungan gradien atau kemiringan grafik fungsi linear atau garis yang saling sejajar. Nah, kalian bisa melihat gambar yang sudah digambar di kertas ini ya. Ini adalah garis tegak lurus gradiennya jika dikalikan sama dengan min 1. 2. Soal 1. Identifikasikan hubungan persamaan garis G dibagi 4 kali ditambah Y dikurangi 4 sama dengan 0 dan H dibagi Y sama dengan min 4X dikurang akhir. Kesimpulan kelompok kami untuk mencari garis yang sejajar gradiennya sama menggunakan rumus M1 sama dengan M2. Jika mencari garis yang saling tegak lurus, kemiringannya menggunakan rumus M1 dikali M2. Ini dari kesimpulan kelompok 8, barangkali ada yang mau bertanya, barangkali ada yang mempunyai kesimpulan kelompok yang berbeda. Oh ya, ada Mbak Siti, bagaimana? Maaf, saya sebenarnya minta maaf dan menurut pendapat saya mungkin kesimpulannya didapatkan jika kita menemukan gradien tegak lurus M1 kali M2 sama dengan min 1. Oh ya, terima kasih atas koreksinya. Banyak salah, kami minta maaf. Nanti kita pelajari lagi. Oh ya, ya. Makasih ya. Ya, adanya kelompok 8, gradien garis tegak lurus itu M1 kali M2. Itu ternyata tidak sama dengan kelompok lain. Mbak Cici tadi katanya seharusnya M1 kali M2 sama dengan min 1. Betul nggak? Betul. Nah, ternyata berarti kelompok 8 kesimpulannya masih salah. Berarti nggak apa-apa, perlu diperbaiki lagi, nanti bisa dipelajari lagi, bisa dikoreksi, bisa dibenarkan lagi. Gitu ya. Nah, nanti koreksi dari Mbak Cici, terima kasih ya. Gitu ya. Oh, boleh silahkan ditutup presentasinya. Nanti dilanjutkan dengan kelompok lain. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 8 kita. Berapa kesimpulan kelompok? Meskipun tadi masih ada yang belum tepat, nanti akan kita simpulkan bersama. Nah, nanti ada salah satu yang mau menyimpulkan hasil kesimpulan kelompok dari materi kita hari ini. Ya, siapa? Oh ya, Mbak Elvira. Ya, Jika garis yang sejajar memiliki gradien sama, jika garis yang tegak lurus, jika gradiennya dikalikan akan menjadi hasil meter. ya, ini kesimpulan dari Mbak. Sudah tonton semua dengan kesimpulan? Ya, kami sudah mengerjakan RKPD, sudah ada yang presentasi, sudah ada kesimpulan kelompok dari kalian juga. Kita simpulkan sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah garis yang saling sejajar gradiennya bagaimana? Sama.
gradian 2-nya M2, garis yang sejajar itu M1 sama dengan M2, gitu ya. Nah, kemudian garis yang saling tegak lurus. Bagaimana tadi kesimpulannya? Garis yang saling tegak lurus, gradiennya jika dikalikan hasilnya adalah negatif 1. Jadi dari soal itu tadi, kalau misalnya gradien satunya negatif 1/2, gradien yang keduanya mesti 2. Kebalikannya, kemudian yang satu negatif, yang satu positif. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Tidak? Ya, ini sudah selesai, kita coba post test. Nah, tadi kamu ternyata sudah mengerjakan, belum bisa, katanya tadi masih ada yang nilainya kurang bagus. Sekarang setelah materi ini, coba kamu kerjakan. Silakan dibuka HP-nya, dikerjakan linknya sudah Bu Guru kirim di grup kelas. Silakan. Sudah selesai ya? Sudah. Silakan dikirim waktunya habis, silakan. Hasilnya bagaimana? Oh ya. Ya, bagus. Alhamdulillah. Hari ini sudah selesai. Namun seperti biasa, kita mau melakukan refleksi dulu. Refleksi dari pembelajaran hari ini. Silakan nanti akan Bu Guru bagi lembar refleksi. Silakan waktunya 5 menit gitu ya. Dikerjakannya sendiri-sendiri ya. Berdasarkan pengalamanmu pembelajaran hari ini. Ya. Pengalaman bisa kamu tuliskan di situ untuk memperbaiki pembelajaran kita yang akan datang. Sudah ya? Ya sudah selesai semua? Sudah. Bisa dibuka. Sudah selesai. Kamu silahkan nanti untuk latihan di rumah kan. Tugasnya buku halaman 57 ya. Kamu buka bukumu halaman 57, soal ayo berlatih nomor 1 dan 2. Nanti dikerjakan di rumah ya? Ya. Ya, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian materi selanjutnya besok adalah tentang persamaan grafik fungsi linier. Silahkan bisa dipelajari dulu di rumah. Besok saat pembelajaran kamu sudah siap, gitu ya? Ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Ada kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.